Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada saat ini kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan pengurapan daripada-Mu. Kami mohon Tuhan Engkau menyertai hamba-Mu, memberikan hikmat kepada hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan saat ini Kau juga hadir menerangi mata hati kami yang mendengarkannya, supaya firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem, Besem Hamashiach. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini tema kita masih harga mengikut Kristus bagian yang kedua. Eksposisi dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai 18. Satu tinjauan tekstual, biblika, distribusi teks, dan refleksi teologis bagi kita yang percaya pada masa kini. Saudara berbicara tentang penderitaan karena Kristus. Kalau kita melihat bahwa tidak mudah untuk kita melihat penderitaan itu dengan harapan habis hujan akan tampak pelangi. Lebih mudah untuk kita membayangkan penderitaan itu dengan gambaran habis hujan banjir melanda, dan kesulitan apa lagi yang akan terjadi setelah ini. Saudara, lagu Mengikut Yesus Keputusanku yang tadi kita dengar merupakan salah satu refleksi eksistensialis harga mengikut Kristus, dan salah satu pujian yang cukup tua yang masih dinyanyikan sampai sekarang ini. Lirik lagu ini diambil dari kata-kata terakhir yang diucapkan oleh seorang lelaki berasal dari Assam, sebuah desa di timur laut India. Dia bersama keluarganya memutuskan untuk menerima Kristus sekitar pertengahan abad 19. Kepala suku Assam ini memaksanya untuk meninggalkan imannya. Namun, lelaki ini berkata, "I have decided to follow Jesus." Walaupun kepala suku ini dan penduduk mengancam akan memenggal kepalanya, namun lelaki ini tidak gentar dan tetap berkata, "Though no one joins me, still I will follow." Istrinya yang telah dibunuh karena imannya, pada hari lelaki itu pun akhirnya pada saatnya dia juga dieksekusi. Ketika itu ia menyanyikan satu lagu, "The cross before me, the world behind me." Saudara, demonstrasi iman dari lelaki ini membawa kepala suku dan semua penduduk desa bertobat dan mengikut Kristus. Seorang editor puji-pujian, William Jensen Reynolds, membuat aransemen lagu ini pada tahun 1959. Sampai hari ini lagu ini dinyanyikan dan menguatkan iman banyak orang. Saudara, mari kita akan masuk pada bagian kedua tema kita, harga mengikut Kristus. Pada bagian kedua tema kita hari ini, harga mengikut Kristus, kita akan melihat eksistensialis penderitaan karena Kristus dan distribusi teks 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 18 ini menurut eksposisi Rasul Paulus. Namun untuk dapat memahami refleksi teologis pola pikir Rasul Paulus ini, maka kita harus memberi waktu untuk membaca pasal 1 sampai pasal 3 sebelumnya. Nah, batang tubuh dari eksposisi Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1-18 ini terdiri atas 13 pokok pikiran. Mari kita akan masuk kepada pokok bahasan pertama, ayat 1 dan ayat 2. Ini adalah distribusi teks yang berbicara tentang integritas Rasul Paulus melayani Kristus. Kita membaca, "Oleh kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik,
tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang. Perhatikan ayat 1 ini, ada 3 kalimat di sana. Kami telah menerima pelayanan ini. Itu terkait dengan kekayaan rohani yang diterima oleh Rasul Paulus. Yang kedua, oleh kemurahan Allah. Ini menjadi sebuah pengingat untuk tidak tinggi hati. Dan yang ketiga, karena itu kami tidak tawar hati. Ini berbicara tentang sumber kekuatan di dalam pergumulan hidup. Kemudian ayat yang kedua adalah tindakan dan sikap Rasul Paulus tentang pelayanan orang-orang yang terselubung. Artinya, orang-orang yang munafik, para pengajar sesat, para bidat, dijelaskan dengan 2 hal yang negatif. Pertama, tidak berlaku licik. Yang kedua, tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, Paulus berkata, menyatakan kebenaran Allah itu dan menyerahkan dirinya untuk dipertimbangkan oleh semua orang, juga termasuk di hadapan Allah. Kita masuk kepada pokok pikiran yang kedua di ayat 3 dan 4. Ini adalah distribusi teks yang berbicara tentang pandangan Rasul Paulus atas mereka yang mau dan yang menolak mengikut Kristus. Kita baca, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil Kristus tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Di ayat 3 dan 4 ini, saudara perhatikan kalimat jika Injil yang kami beritakan. Ini bukan Injil yang lain seperti dalam Galatia 1 ayat yang ke-6. Ini bukan Injil yang lain seperti hanya ada orang-orang yang memutarbalikkan Injil. Dia berkata, jika Injil Kristus, kebenaran Kristus ini masih tertutup, ini dalam bentuk waktu perfect, melukiskan suatu keadaan yang sudah pasti, maka Paulus berkata, mereka akan binasa. Nah, kata tertutup ini juga dijelaskan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga 13 sampai 18 dengan istilah selubung yang menutupi pikiran orang-orang Yahudi. Dan kini selubung yang itu dipakai oleh iblis untuk menutup pikiran mereka yang akan binasa. Itu artinya jika masih tertutup, jadi mereka ini akan binasa. Kata binasa, apolomi, itu pemakaiannya dalam 2 Korintus 4 ayat 3 ini, itu juga bisa kita lihat dalam teks Yohanes pasal 3 ayat 16. Dikatakan di situ, barang siapa tidak percaya akan binasa. Yaitu itu dalam bentuk waktu perfect, merupakan satu kepastian jika masih tertutup. Untuk bisa mendapatkan keterangan yang lebih jelas lagi mengenai dualisme penjelasan Rasul Paulus tentang konsekuensi Injil Kristus atas mereka yang tertutup dan terbuka ini, kita baca 2 Korintus 2 ayat 15-16. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Jadi dia merupakan konsekuensi dualisme dari Injil Kristus itu. Bagi mereka yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan. Siapa mereka yang terakhir itu? Yaitu mereka yang binasa dalam kalimat yang kedua di ayat 15 itu. Dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Saudara, mari kita masuk kepada pokok bahasan yang ketiga, ayat 5. Distribusi teks ini berbicara tentang kedudukannya sebagai pengikut Kristus dan Kristus sebagai pokok dalam pemberitaannya. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hambamu karena Kristus.
kedudukan Kristus merupakan pokok dalam pemberitaan Rasul Paulus yang kita baca ini, saudara-saudara. Saudara bisa membandingkan dengan Roma 10 ayat 9, Filipi 2 ayat yang ke-11. Dan kemudian dia menyebut dirinya itu hamba, budak, doulos. Saudara bisa bandingkan dengan Roma 1 ayat 1, Filipi pasalnya yang ke-1 ayat 1, Titus 1 ayat yang ke-1. Mari kita masuk kepada pokok bahasannya yang keempat, yaitu ayat 6. Distribusi teks ini mengungkapkan penciptaan terang dan sebagai pengikut Kristus yang hatinya diterangi oleh terang Kristus. Kita baca, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kalimat pertama, sebab Allah telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Saudara, di sini Rasul Paulus sedang mengacu kepada saat penciptaan dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga. Dan kalimat yang kedua, ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, adalah prototipe dari pertobatannya sendiri, di mana Kristus menerangi hatinya. Coba kita baca Kisah Rasul 9 ayatnya yang ketiga dan Efesus 1 ayat 18. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Saudara lihat di sini, dia menunjuk kepada terang yang membuat dia bertobat. Kemudian dalam Efesus 1 ayat yang ke-18, dia menulis mengenai bagaimana terang Kristus itu menerangi hatinya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Saudara-saudara, mari kita masuk pada pokok bahasannya yang kelima, yaitu ayat 7. Distribusi teks ini menyatakan bahwa Injil Kristus adalah harta dan kekuatan bagi pengikut Kristus. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah ini berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Melalui istilah harta ini, Paulus mengingatkan kita bahwa Injil Kristus merupakan permata yang berharga. Saudara-saudara, Kristus pun berkata dalam Matius pasal yang ke-13, 44 dan 52 bahwa jika orang sudah menemukan permata itu, maka itu lebih daripada apapun. Dia mengingatkan kita tentang hal itu. Permata berharga ini telah dipercayakan kepada kita sebagai harta. Dan saudara tahu, dalam pembacaan ini mengatakan manusia dalam kelemahan dan kerapuhannya dilukiskan sebagai bejana tanah liat yang hanya akan menerima kekuatan. Dengan istilah dikatakan berlimpah-limpah, itu berarti sifat yang luar biasa terjadi itu hanya oleh karena kekuatan dan Injil Kristus yang menyelamatkan mereka itu. Lalu kita masuk kepada pokok bahasan yang ke-6, ayat 8 sampai 10. Distribusi teks ini adalah distribusi dalam eksistensial pergumulan hidup sebagai konsekuensi mengikut Kristus, dan bagaimana kuasa Kristus itu menolong orang-orang percaya itu dalam segala hal. Kita membaca, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ayat 8 sampai 10 ini dapat kita rangkum dalam 3 hal berikut. Yang pertama, semua kata kerja di dalam ayat 8 sampai 10 ini adalah dalam bentuk present participle. Dan secara gramatikal itu berkaitan dengan kata kami di ayat 7 yang kita baca sebelumnya. Dan di ayat 8 sampai 10 ini ada sebanyak 7 kali kata kami disebutkan.
semuanya menjelaskan atau mengilustrasikan rahasia kekuatan dari bejana tanah liat, atau rahasia kekuatan pengikut Kristus. Karena mereka itu setia kepada Kristus. Lalu yang kedua, kita dapat merangkum ayat 8-10 ini, bahwa semua kata kerja itu tampak berurutan dan terus meningkat, bagaikan sebuah crescendo yang terus meningkat dan bertambah. Kemudian yang ketiga, ayat 8-10 ini dapat kita rangkum bahwa semua kata kerja ini bersifat paradok. Saudara bisa menemukan kata sebagai orang yang lemah kuat dan saling berlawanan, membedakan di situ sifat dengan karunia Allah itu. Dengan kata lain, menurut ayat 8-10 ini, bahwa kekuatan Kristus di dalam bejana tanah liat ini, di dalam orang-orang yang mengikut dia ini, akan menuntun orang-orang yang mengikut dia ini untuk dapat melalui segala hal. Mari kita lihat tulisan Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 4-10. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan penuh kesabaran, dalam penderitaan, dalam kesesakan, kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata keadilan untuk menyerang atau untuk membela, ketika dihormati, ketika dihina, ketika diumpat, ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercaya, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Saudara-saudara, luar biasa bahwa bagaimana kekuatan kasih kuasa Allah di dalam Kristus, di dalam bejana tanah liat yang rapuh itu, sanggup memberikan kekuatan menuntun orang-orang yang mengikut dia itu melalui banyak hal, sekalipun harus dibayar dengan harga yang mahal. Saudara, perhatikan penegasan ulang di kalimat ayat 10 bagian akhir ini. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Saudara tahu, ini merupakan sebuah kerinduan besar Rasul Paulus agar hidup Kristus itu menjadi nyata di dalam tubuhnya, meskipun ia harus melalui jalan salib oleh karena mengikut Kristus. Sekalipun harus dibayar dengan harga yang mahal, sekalipun ia harus melewati jalan salib. Mari kita bandingkan Galatia 2 ayat 22, Filipi 1 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Sebuah kerinduan besar di dalam diri Paulus, bagaimana ia menginginkan bahwa Kristus itu hidup di dalam dirinya. Saudara tentu ingat lagu ini yang dinyanyikan oleh orang di masa yang lalu. Lagu ini cukup lama. Adapun hidupku kini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu lagu, saudara-saudara,
adalah ungkapan dari Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 ini. Nah, kemudian kita baca Filipi pasal 1 ayat yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Artinya, saudara-saudara, harga mengikut Kristus itu, saudara-saudara, memang dibayar melewati jalan salib. Dan Paulus berkata bahwa aku ingin agar Kristus itu dimuliakan baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ini merupakan kerinduan terbesar. Kenapa demikian? Karena Kristus berkata bahwa ketika kita mengikut Dia, maka Ia memberikan kepada kita kekuatan yang berlimpah-limpah untuk kita bisa melewati semua penderitaan itu, seperti yang dikatakan oleh nas kita hari ini. Nah, itu saudara-saudara, bagian yang pertama untuk minggu ini. Kita akan lanjutkan firman Tuhan ini, batang tubuh eksposisi Rasul Paulus ini di ayat 11 sampai 18 itu pada minggu depan. Kiranya saudara, pada bagian pertama ini saudara-saudara boleh dikuatkan iman saudara-saudara untuk betul-betul menghayati, menghargai akan Kristus yang telah memberikan hidupnya untuk saudara-saudara. Dan kiranya saudara juga dikuatkan iman senantiasa, oleh karena Kristus itu tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami bersatu hati di dalam doa. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang melewati banyak pergumulan hari ini. Kiranya iman mereka dikuatkan, dimampukan, bahwa Tuhan Engkau berjanji sekalipun harus melewati jalan salib, Engkau tetap menyertai. Dan hamba berdoa supaya kemuliaan-Mu dinyatakan di balik setiap penderitaan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.